Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang manfaat bermain bagi perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan kreativitas anak. Nah, anggota kelompok 4 ini ada Dini Fitrianti, Gilang Rizky Maulana, Helen Legi Sasdini, Nafa Hidayatur Rahman. Slide pertama akan dijelaskan oleh Dini Fitrianti. Mangga Dini. Ya, baik. Yang slide pertama, mengenai perkembangan fisik. Pada intinya, perkembangan fisik itu merupakan perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Lalu, kenapa perkembangan fisik ini dikatakan sebagai perkembangan dasar? Karena memang ketika fisik berkembang dengan baik, memungkinkan anak untuk lebih mengembangkan keterampilan fisiknya dan memaksimalkan pengeksplorasiannya terhadap lingkungannya. Lalu, perkembangan fisik melibatkan dua wilayah koordinasi motorik. Yang pertama ada motorik kasar dan yang kedua ada motorik halus. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya motorik kasar merupakan gerak tubuh anak yang membutuhkan koordinasi dan keseimbangan antar anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Gerakan yang dihasilkannya tersebut misalnya adalah gerakan berjalan dan juga berlari. Yang kedua ada gerak motorik halus. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya gerak motorik halus ini merupakan gerak tubuh anak yang menggunakan otot-otot kecil dan melakukan gerakan yang tidak banyak dan melibatkan koordinasi mata dan tangan. Gerakannya tersebut contohnya adalah menggambar. Nah, kedua kemampuan motorik ini berhubungan atau dipengaruhi oleh perkembangan fisiknya. Contohnya, anak bisa mulai berjalan ketika sistem sarafnya sudah matang dan kakinya sudah cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Sekian. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang. Mangga Gilang. Gilang nyalain dulu. Masih di-unmute. Ya, manfaat bermain bagi perkembangan fisik anak. Nah, di manfaat bermain ini banyak sekali manfaat-manfaat yang didapatkan oleh anak dari jenis permainan tradisional maupun modern. Tapi lebih banyak permainan yang tradisional yang bermanfaat gitu bagi anak. Terus di sini juga banyak sekali jenis-jenis permainan. Ya, next selanjutnya apa? Nah, di sini ada permainan-permainan yang sering dimainkan oleh anak-anak. Nah, di antaranya gerobak sodor. Gerobak sodor itu biasanya kalau di saya disebut galangsing. Terus dari gerobak sodor ini permainan tradisional. Secara tidak sadar banyak sekali melatih komponen fisik anak mulai dari kelincahan, kecepatan, terus reaksi dan strategi bermain. Karena di gerobak sodor ini anak harus dibentuk jadi 2 tim dan timnya itu harus mempunyai strategi agar bisa mengalahkan tim lainnya. Terus ada bentengan. Nah, kalau di sini mungkin kita sering ngedengar main benteng, yaitu permainan yang menjaga salah satu benteng punya kita agar tidak tersentuh oleh lawan kita. Nah, dari manfaat bermain benteng ini
anak bisa melatih kecepatan, kelincahan, terus kegesitan. Berarti kan motorik halusnya tuh lebih berkembang gitu. Terus juga strategi. Nah, anak juga dilatih untuk membuat strategi-strategi yang bagus untuk mengalahkan musuhnya. Oke, next selanjutnya. Lalu di sini ada kasti atau rodes. Kasti adalah permainan dengan menggunakan stick dan bola. Nah, kan di sini ya yang seperti kita ketahui main kasti itu ada stick, terus ada bola kasti. Nah, terus cara permainannya itu yang seperti kita ketahui lawan melemparkan bola ke kita, langsung kita memukulnya sejauh mungkin, lalu kita memutarkan lapangan, lalu kembali ke tim. Nah, di sini permainan ini sangat bermanfaat untuk kecepatan anak dan juga motorik besarnya gitu. Terus ada koboi. Nah, koboi adalah permainan dengan menggunakan tumpukan pecahan genting yang disusun meninggi. Nah, kalau di sini, kalau di kampung saya atau di kampung teman-teman juga biasanya disebut batu tujuh ya. Nah, di situ ada pecahan genteng, kita tumpuk. Nah, nanti kita disuruh melempar tuh bola. Nah, melempar bola, kalau udah jatuh, baru kita ngumpet gitu. Nah, tersebut robo. Nah, kan lempar, kemudian permain lain bersembunyi. Nah, kita ngumpet. Jadi, manfaat dari anak bermain ini, anak bisa melatih kecepatan, terus melatih kefokusan untuk melempar, lalu melatih bersembunyi gitu di tempat yang strategis gitu. Terus next, Nafa next. Terus lompat tali. Nah, permainan lompat tali adalah dengan cara bermain lompat tali yang dipasang oleh dua orang yang berdiri berpasangan. Kalau di permainan kita mungkin bisa disebut karet, ya bermain karet. Terus kita ada dua anak yang memegang karet itu, terus kita disuruh melompati. Biasanya ada level-levelnya. Nah, fungsinya dari permainan itu kita untuk melatih motorik kita, terus si anak gitu kan melompat. Terus melompat juga bisa menambah tinggi anak gitu. Terus juga nih manfaatnya di sini ada otot, dibutuhkan kekuatan otot, tungkai yang kuat. Nah, terus kelincahan dan daya tahan. Terus semua permainan tersebut hanyalah sedikit dan jenis banyak permainan anak yang dimainkan dalam mencari kesenangan dan kepuasan dari anak. Jadi anak tuh udah happy kan bermain, terus juga dia dapat ilmu, terus dia juga dapat mengembangkan fisik motorik, terus strategis dan lain-lain. Secara umum akan terbentuk keterampilan dan perkembangan komponen fisik anak gitu teman-teman. Next. Nafa next. Oh ya, ini bukan saya. Maka selanjutnya dilanjutkan oleh Dini. Ya, selanjutnya mengenai perkembangan motorik. Yang pertama, motorik adalah semua gerakan yang mungkin didapatkan seluruh tubuh. Pada intinya, kita ketahui bersama bahwasannya motorik merupakan gerakan jasmaniah yang dilakukan oleh tubuh. Sedangkan perkembangan motorik
Sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerakan tubuh. Mengenai kematangan dan pengendalian gerakan tubuh, maka perkembangan motorik setiap anak itu berbeda-beda karena memang kematangan dan pengendalian gerak tubuh setiap anak juga berbeda. Contohnya seperti ini, mungkin satu anak akan merasa mudah ketika mereka menangkap bola, tapi belum tentu anak yang lainnya merasa mudah juga karena memang kematangan dan pengendalian gerak tubuh seseorang itu berbeda-beda. Selanjutnya, perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Kenapa perkembangan motorik erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak? Karena memang perkembangan motorik itu kegiatan atau gerak jasmania yang terkoordinasi antara susunan saraf, otak, otot, dan spinal cord. Sehingga perkembangan motorik ini merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan. Juga dapat bermanfaat bagi perkembangan motorik. Manfaat yang pertama ialah melatih fokus anak. Nah, permainan motorik yang dapat melatih fokus anak, contohnya adalah dalam permainan puzzle. Dalam permainan puzzle ini, anak dapat melatih fokus dan juga telitinya dalam mencocokkan gambar dan memasangkan potongan puzzle. Sehingga permainan motorik ini bisa menunjang dan melatih daya fokus anak. Manfaat yang kedua ialah melatih kecakapan atau ketangkasan. Contoh permainan yang dapat melatih kecakapan dan ketangkasan ini adalah seperti kegiatan anak mengikuti garis dengan pola yang sudah ditentukan. Selain itu, melompat dengan trampolin juga bisa melatih kecakapan anak, di mana permainan melatih motorik ini bisa melatih koneksi daya pikir anak dengan fisiknya. Yang selanjutnya, manfaat selanjutnya yaitu mendukung tumbuh kembang anak. Permainan seperti mewarnai, menyusun puzzle, menyusun balok, dan Lego merupakan permainan yang melatih motorik anak, di mana anak harus mengembangkan kemampuan koordinasi tangan, mata, serta saraf di otaknya. Sedangkan aktivitas seperti merangkak dan berlari merupakan gerakan motorik kasar yang bermanfaat untuk mengembangkan koordinasi saraf otak dengan otot-otot tubuhnya. Semua kemampuan koordinasi antara otak dan otot bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan kreativitas. Contoh permainannya adalah dalam permainan menyusun Lego. Dalam permainan motorik ini akan membuat anak berimajinasi dan melatih daya pikir anak untuk membentuk Lego tersebut menjadi sebuah bentuk seperti rumah, pesawat, hewan, dan bentuk lainnya. Yang kelima, menunjang perkembangan intelijensi anak. Perkembangan intelijensi juga bisa ditunjang lewat permainan motorik. Dengan permainan motorik, anak akan mampu menganalisa sesuatu. Lewat permainan motorik, anak akan lebih melatih kemampuan berpikir dan analisanya. Yang terakhir adalah memberikan kegembiraan. Nah, dengan permainan motorik, tentunya hal-hal baru akan menambah antusias anak dalam mengekspor diri dan lingkungannya. Yang pada akhirnya kita akan melihat anak tertawa gembira. Rasa gembira ini akan membuat anak lebih mudah menerima stimulus dari luar termasuk kata-kata yang kita sampaikan. Hal ini bisa kita lakukan untuk menyampaikan hal-hal baik dan harapan kita sambil anak bermain. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nafa Rahman, mengenai perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif
ada pengertian dari beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Padmonodewo 2003-27, kognitif merupakan tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Sedangkan menurut dalam Jamaris 2006-18, kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya kognitif merupakan tingkah laku yang terjadi secara internal pada waktu manusia sedang berpikir. Selanjutnya, manfaat bermain perkembangan kognitif anak. Yang pertama, merangsang perkembangan kognitif. Yang kedua, merangsang perkembangan sensori motor. Maksudnya di sini itu anak akan mengenal permukaan lembut, halus, kasar, atau kaku, sehingga meningkatkan kemampuan abstraksi. Abstraksi itu seperti imajinasi atau fantasi. Jadi anak itu berpikir secara imajinasi atau fantasi, dunia hayal mereka gitu. Dan mengenal konstruksi besar, kecil, atas, bawah, penuh, atau kosong gitu. Melalui permainan dapat menghargai aturan, keteraturan, dan logika. Yang ketiga, membangun struktur kognitif. Membangun struktur kognitif, anak akan memperoleh. Yang keempat, anak akan memperoleh informasi lebih banyak. Maksudnya di sini tuh sehingga anak dapat mempunyai banyak pengetahuan dan pemahaman yang lebih kaya. Kaya akan apa? Kaya akan informasi. Jadi mereka tuh selama mereka mengetahui itu, anak itu akan mempunyai pemikiran baru, pengetahuan baru dari permainan-permainan yang mereka mainkan gitu. Selanjutnya, membangun kemampuan kognitif. Sama seperti poin pertama ya. Terus poin yang selanjutnya, mengasah kepekaan anak akan keteraturan, urutan, dan waktu, juga meningkatkan kemampuan logika. Maksudnya di sini itu anak bisa mengidentifikasi, mengelompokkan, mengurutkan, mengamati, meramal, menentukan hubungan sebab akibat, menarik kesimpulan dari permainan yang mereka mainkan. Selanjutnya, belajar memecahkan masalah. Terus poin selanjutnya, permainan memungkinkan anak bertahan lama menghadapi kesulitan sebelum persoalan yang ia hadapi dipecahkan. Maksudnya di sini adalah anak akan bertahan lama saat bermain gitu. Pada saat mereka itu menghadapi banyak kesulitan atau persoalan yang mereka hadapi saat mereka main gitu. Jadi mereka mempunyai, jadi di saat mereka sedang bermain gitu, mereka mempunyai kesulitan nih dalam bermain. Nah, maka mereka juga ingin tahu bagaimana sih solusi agar permainan ini dapat selesai, permainan ini agar bisa dimudahkan gitu. Jadi mereka banyak berpikir nih di sini. Jadi permainan itu juga bisa mengasah otak mereka gitu, agar supaya bisa berpikir bagaimana nih cara menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi permainan juga bisa membuat anak bertahan lama dengan cara memecahkan masalah atau memecahkan persoalan yang mereka hadapi di saat bermain. Selanjutnya, mengembangkan rentang konsentrasi. Mengembangkan rentang konsentrasi itu jadi masih nyambung dengan poin yang tadi ya, poin yang sebelumnya. Jadi tuh anak jadi lebih fokus terhadap persoalan yang mereka hadapi atau permasalahan dalam permainan tersebut gitu. Jadi konsentrasi mereka itu benar-benar
benar-benar terfokus hanya pada satu permainan itu saja, sehingga membuat anak-anak jadi memudahkan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, meningkatkan konsentrasi anak dan imajinasi anak. Di sini tuh anak tidak mungkin dapat bertahan lama bermain gitu kalau tidak ada permasalahan seperti yang tadi gitu, masih nyambung dengan yang tadi. Jadi di saat mereka menghadapi permasalahan atau persoalan itu, mereka juga bukan hanya konsentrasi aja yang mereka dapatkan, tetapi imajinasi anak. Imajinasi anak karena contoh jika mereka bermain puzzle atau Lego gitu. Nah, di situ mereka pasti akan berpikir bahwasanya Lego ini bisa berubah menjadi naga loh gitu. Atau puzzle ini ternyata bisa jadi rumah gitu. Ketika mereka udah menyusunnya dengan rapi gitu. Jadi imajinasi anak juga di sini diasah gitu. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Helen. Mangga Helen. Baik teman-teman, selanjutnya perkembangan kreativitas. Nah, di sini ada pengertian kreativitas dari beberapa ahli ya. Pertama dari Supriyadi. Nah, Supriyadi ini mengemukakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya sastra yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya ada Munandar. Beliau mendefinisikan bahwa kreativitas sebagai kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru, asosiasi baru berdasarkan bahan, informasi, data, atau elemen-elemen yang sudah ada sebelumnya menjadi hal-hal yang bermakna dan bermanfaat. Selanjutnya ada pula Endang Rini Sukamti yang mengemukakan kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau suatu kombinasi baru berdasarkan unsur-unsur yang telah ada sebelumnya menjadi suatu yang bermakna atau bermanfaat. Sehingga dari penjelasan beberapa pakar dapat kita simpulkan bahwasannya kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan ide, gagasan yang dikombinasikan dari hasil penemuan-penemuan sebelumnya, akhirnya menjadi karya baru yang berguna. Dan selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya adalah menurut Wallace, ada 4 tahap dalam proses kreatif, yaitu 1, persiapan. Apa itu persiapan? Persiapan adalah tahap di mana memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. Bisa dibilang ini adalah proses pengalaman dari apa yang telah anak lakukan, karena pengumpulan informasi atau data sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, adanya inkubasi. Apa itu inkubasi? Dalam tahap ini ada kemungkinan terjadi proses peluapan terhadap konteksnya. Apa itu maksudnya? Masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal yang lainnya. Tahap ini disebut juga dengan tahap pematangan dan pengolahan ide serta kemampuan menemukan solusi. Berarti lanjutan dari proses persiapan. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu iluminasi. Iluminasi adalah tahap munculnya inspirasi atau gagasan untuk memecahkan masalah. Bisa dibilang memperoleh insting. Ya, insting ini adalah pemahaman yang dalam mengenai apa yang dipikirkan oleh anak. Bisa dibilang juga tahap mengungkapkan ide atau gagasan dan merupakan titik terang dalam kemampuan menyikapi, menyelesaikan, dan mengungkapkan informasi dengan cara sendiri. Tentunya dengan cara anak. Ya. Selanjutnya ada verifikasi.
Verifikasi adalah fase pengujian dengan menggunakan alat bantu berupa eksperimen dari mulai tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, yang terakhir adalah verifikasi, yaitu yang tadi saya sebutkan pengujian dengan menggunakan alat berupa eksperimen. Di sini adalah aktivitas evaluasi terhadap gagasan kritis yang anak pikirkan, yang anak telah lakukan sebelumnya dan mulai dicocokkan dengan keadaan nyata atau kondisi realita. Itu. Ya, selanjutnya. Ini dia, manfaat bermain bagi perkembangan kreativitas anak. Manfaatnya sangat banyak sekali dan akan saya jelaskan. Pertama, anak ini akan mendapatkan yang disebut dengan kegembiraan atau hiburan yang terasa oleh anak. Itu manfaatnya. Anak akan merasa happy, ceria, bahagia. Selanjutnya dapat pula mengembangkan kecerdasan intelektual anak. Karena ada yang bilang proses pematangan itu bisa melalui cara bermain yang menyenangkan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan motorik halus anak. Tentunya telah dijelaskan oleh teman-teman saya yang tadi oleh Dini. Terus mengembangkan kemampuan motorik kasar anak dengan bermain, meningkatkan kemampuan anak untuk berkonsentrasi. Karena apa? Ketika anak sedang fokus-fokusnya menanggapi suatu permainan atau sedang menggunakan permainan tersebut, pasti anak akan berkonsentrasi bagaimana cara menaikinya, bagaimana cara menyelesaikannya, dan itu adalah tahap di mana anak mulai belajar bagaimana cara mengontrol diri untuk berkonsentrasi gitu dalam suatu keadaan. Yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan anak untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah di sini bukan memecahkan masalah seperti apa, tapi ketika anak berhasil membuat sesuatu yang harus ia rasakan bahwa hal itu sangat sulit dan ia berhasil, nah itu adalah puncak di mana anak telah memecahkan masalah gitu. Serta mendorong spontanitas pada anak. Jadi spontanitas pada anak ini ketika bersosialisasi, mungkin melihat temannya jatuh, anak bisa spontan untuk membantu atau mungkin membereskan mainannya. Nah, seperti itu, spontanitas pada anak. Mengembangkan kemampuan sosial anak yang tadi saya sebutkan, membantu berkomunikasi, bekerja sama. Yang selanjutnya sebagai media untuk mengungkapkan pikiran yang tadi, yang dalam fase sebelumnya, dalam fase verifikasi, itu sebagai media untuk mengungkapkan pikiran. Dan yang terakhir adalah untuk kesehatan, karena dengan bermain anak akan merasa bahagia, anak akan merasa bahwa dirinya itu selalu ada pada zona menyenangkan. Itu baik untuk kesehatan mental anak dan harus dilakukan oleh anak. Seperti itu. Sekian dari saya. Baik, saya kembalikan kepada Nafa. Baik, terima kasih banyak, Helen. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya dari semua manfaat bermain bagi perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan kreativitas ini, intinya sama-sama untuk perkembangan anak kan. Pertama, untuk kesehatan anak, melatih konsentrasi anak, membuat fisik anak tuh jadi lebih kuat, karena dilatih kecepatannya, kelincahannya juga, terus daya imajinasi atau daya hayal mereka jadi berkembang gitu, daya konsentrasi mereka juga jadi terfokus gitu. Bermain juga membuat anak menjadi senang, terutama itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dari manfaat bermain bagi perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan kreativitas anak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.